Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal pembahasan baru, maksudnya fi bayani tamassuki ahli Jawa, ing dalam nerangakan berpegang teguhnya penduduk Jawa, ing dalam nerangaken berpegang teguhnya penduduk Jawa bimadhhabi ahli sunnah wal jamaah, kalawan madhab ahli sunnah wal jamaah, menjelaskan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, wa bayani batida'i duhuril bid'ah, lan jelasaken kawitane lahiri piro-piro bid'ah, dan menjelaskan permulaan munculnya beberapa bid'ah, lan jelasaken kawitane lahiri piro-piro bid'ah, wantisyariha, lan tersebarnya al bid'ah, wantisyariha, lan tersebarnya al bid'ah, tersebar fi ardi Jawa, ing dalam bumi Jawa, fi ardi Jawa, ing dalam bumi Jawa. Dan juga pembahasan ini menjelaskan tentang pertama kali munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'inah, lan menjelaskan piro-piro macamnya piro-piro wong kang ahli bid'ah, lan menjelaskan piro-piro macami piro-piro wong kang ahli bid'ah al maujudinah, kang ono sopo al mubtadi'in, al maujudina, kang ono sopo al mubtadi'in fi hadzal zamani, ing dalam iki zaman, fi hadzal zamani, ing dalam iki zaman. Dan juga menjelaskan tentang macam-macam dari orang yang berbuat bid'ah yang ada di zaman ini. Ini di zamannya Hasyim Asy'ari. Qad kana, teman-teman, ono muslimul aqtar, sopo piro-piro wong Islam piro-piro tanah, al jawiyati, kang bangsa Jawa. Qad kana, teman-teman, ono muslimul aqtar al jawiyati, sopo piro-piro wong Islam yang ada di tanah Jawa. Gampangnya seperti itu, piro-piro wong Islam yang ada di tanah Jawa. Fil azmani, ing dalam piro-piro zaman, fil azmani, ing dalam piro-piro zaman as-salifati, kang wis lewat, al khaliyati, sama maknanya, kang wis lewat, muttafiqil ara, itu cocok pendapatnya sesuai, sejalur pendapatnya, wal madhhabi, lan madhhabi, wa muttahadil ma'khadhi, lan sesuai atau tunggal
pengalapani, tempat ngambilnya, tempat referensi ya. Dan sesuai atau tunggal tempat referensinya. Mana aslinya mahor itu tempat pengambilan yang dimaksud referensi atau rujukan. Wal masrobih mana aslinya tempat minum. Mana aslinya tempat minum yang dimaksud di sini wal masrobih tak sama tempat rujukan. Fakulluhum mongko utawi sakabehane muslimun, orang Islam tanah Jawa maksudnya, fil fikhi ing dalam masalah fikih, fil fikhi ing dalam masalah fikih alal mazhabi iku mengikuti mazhab an-nafisih kang indah. Nafis itu indah atau cantik. Makanya kalau perempuan namanya Nafisah itu ya indah, cantik ya. Seperti gurunya Imam Syafi'i. Bibi sekaligus menjadi gurunya, yaitu Siti Nafisah. Dari sekian banyak gurunya Imam Syafi'i, ada guru beliau yang perempuan, tapi bibinya yaitu Siti Nafisah, yaitu mazhabil Imam Muhammad bin Idris, mazhabnya Imam Muhammad bin Idris garis miring Imam Syafi'i, yaitu mazhabnya Imam Muhammad bin Idris garis miring Imam Syafi'i. Wa fi usuliddin lan ing dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid, lan ing dalam ilmu tauhid atau akidah ala mazhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, iku mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa fit tasawufi lan ing dalam masalah tasawuf ala mazhabil Imam Al-Ghazali, iku mengikuti mazhabnya Imam Al-Ghazali, itu mengikuti mazhabnya Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asyadili, lan Imam Abul Hasan Asyadili, lan Imam Abul Hasan Asyadili radhiyallahu anhum, amin. Radhiya mugi-mugi ridho Allahu sapa Allah Ta'ala anhum sangking para imam. Sekilas penjelasannya pendiri Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya Islam yang ada di tanah Jawa, Islam dahulu itu adalah masalah pemikirannya sama, mazhabnya juga sama, rujukannya juga sama. Yang dimaksud Islam dahulu itu maksudnya Muslimul Aqtar Al-Jawiyah, umat muslim yang ada di tanah Jawa. Di zaman-zaman dulu itu pemikirannya sama, mazhabnya sama, rujukannya sama, artinya fikihnya sama. Itu waktu zaman Wali Songo kalau saya memahami. Jadi di zaman Wali Songo itu fikih yang dibawa adalah fikih secara mazhab Syafi'i. Paham ya? Makanya ketika sholat subuh
memakai kunut. Nah, karena mazhab Imam Syafi'i. Ketika sholat, Fatihahnya, basmalahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita menemukan sholat di sebuah tempat mushola atau masjid, basmalahnya dibaca tapi nggak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya bukan mazhab Syafi'i. Itu munculnya baru-baru. Di zaman Wali Songo nggak ada. Munculnya di zamannya Kasim Asy'ari, ketika ada pendiri NU dengan pendiri Muhammadiyah. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan fil azman as-salifah al-khaliyah, di zaman-zaman yang telah lewat, zaman dulu, sama masalah pemikiran fil ara wal madhab, fikihnya sama, akidahnya sama, semuanya sama. Itu yang dimaksud di zaman Wali Songo. Kenapa? Karena ketika ada madhab pemikiran yang berbeda dengan Wali Songo, maka akan diadili, dihakimi, ya, diadili dan dihakimi. Sebagaimana Syekh Siti Jenar, beliau benar, tapi pengikutnya itu yang tidak benar, karena pengikutnya akidahnya masih dasar, fikihnya apalagi, ujung-ujungnya mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenarnya benar, karena beliau sudah tingkatan tinggi, tapi pengikutnya, makanya dalam fikih kita, dalam masalah urusan itu kan memang keras, karena pengikutnya banyak yang menyalahgunakan, akhirnya disidang, diadili, bahkan diberi sanksi Syekh Siti Jenar, karena pengikutnya yang menyalahgunakan. Wis gak usah sholat, dengan berbagai macam argumennya, yang penting gini umpamanya. Jadi di zamannya Wali Songo, fikihnya semuanya mazhab Syafi'i, akidahnya mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Enggak ada beberapa pembagian. Nah, sekarang kan muncul akidahnya, akidah ini dan itu, ya, muncul Mu'tazilah, ada liberal umpamanya, ya, terus ada Syiah, nanti ada di bawah. Syiah itu yang ta'assub, yang fanatik, yang mendewakan Sayyidina Ali umpamanya, sehingga syahadatnya itu berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Di zaman Wali Songo enggak ada. Itu adanya ya baru-baru ini, pusatnya kalau di Indonesia pusatnya di Bangil, ya. Jadi kalau kita mendengar adzan seperti itu, syahadatnya ada 3, wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Oh, itu namanya kelompok Syiah, ya. Pusatnya kalau di Indonesia itu di Bangil. Kalau di bulan Muharram, hari Asyura, mereka mengadakan ritual, ya, ada yang di gereja mungkin, ya. Tapi kalau di dunia pusatnya di Iran. Itu munculnya ya baru-baru ini, di zamannya Kasim Asy'ari. Makanya beliau membuat buku ini. Di zaman Wali Songo enggak ada, di Indonesia itu enggak ada kelompok semacam itu, enggak ada. Adanya sebelumnya itu, kalau tidak Hindu ya Buddha, ya. Kalau enggak Hindu, Buddha. Kelompok semacam itu enggak ada. Syiah enggak ada, Wahabi enggak ada. Terus tasawufnya mengikuti tasawufnya Imam Ghazali dan Abul Hasan Asyadzili, sehingga tidak ada seperti ajaran Syekh Siti Jenar, ya. Nah, sekarang kan banyak, ya. Sering pernah saya jelaskan di forum ini, mungkin beberapa minggu sebelum saya lihat postingan di Facebook. Islam, namanya Islam Kejawen. Islam Kejawen itu sampai sekarang bertahan. Islam Kejawen. Jadi mereka ya termasuk seperti mengabaikan sholat, puasa, dan syariat-syariat yang lainnya.
Di zaman Wali Songo nggak ada. Selanjutnya summa innahu hadasa ini. Summa innahu hadasa.